Kami dari kelompok teknik kelas 12 yang beranggotakan saya Wahyu Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aida Dahar. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Edi. Perkenalkan, saya Atiza Hani. Saya Anissa Nafirau. Saya Sasila Natasha. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pegawai dari PT Semen Tiga Roda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok teknik ingin mewawancari Bapak Sadam sebagai Perkenalkan, nama saya Sadam Hussein. Saya selaku di sini GA General Affair. Di sini kan adik-adik pada pagi hari ini untuk in-depth interview lah ya, mengenai nanti bahan dan apanya nanti bisa disampaikan. Mungkin saya selaku dari perwakilan perusahaan untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan adik-adik sekalian. Mungkin bisa dilanjut aja. Pertanyaan pertama, misalkan terjadi suatu kecelakaan kerja seperti barang-barang jatuh, semen-semen jatuh, apakah terdapat bagaimana cara menyelesaikan perusahaan ini menyelesaikan masalah tersebut, dan apakah ada kerugian dari kecelakaan kerja tersebut? Kalau menyikapin kecelakaan kerja, kita di sini punya K3 ya. K3 dalam menangani kecelakaan kerja, atau seperti yang adik bilang tadi, itu jika atau barang jatuh atau barangnya rusak gitu kan, atau semennya jatuh misalnya kan, di situ kita ada handling di sini kan, handling ya. Jadi turun sama naiknya barang itu ada, kalau kita bilang sih ada buruh di sini. Nah, jadi kalau kerusakan barang itu kita ada namanya oversak, bisa untuk menanggulanginya ya, bisa oversak. Tapi kalau case-nya udah, misalnya semennya udah diantar atau udah disopir kan, itu bisa pertanggungjawabannya melalui sopir tersebut untuk klaim gitu. Jadi ada bagian-bagian sendiri ya Bapak dalam menanggulanginya? Ya, kalau untuk menanggulangi itu ya inilah udah ada per divisi masing-masing. Di kita koordinasi sama gudang kan, koordinasi sama gudang bagaimana kejadiannya, kan kita buat BAP dulu kan sebelum kita melakukan tindakan selanjutnya kan. Oke, ya. Saya Pak, apakah Bapak memiliki pengalaman di dalam pengoperasian gudang? Jika ya, bisa Bapak jelaskan sertifikasi atau pelatihan yang Bapak jalankan? Oh, kita pengalaman kita ya, biasa kan kita ini ada namanya penjadwalan untuk renovasi atau jadwal perawatan lah lebih tepatnya kan. Kita per 6 bulan itu kita semua cek gudang, baik dari sanitasinya, baik dari kebocorannya atau atapnya, seluruh lah dindingnya, itu kita ada penjadwalan per 6 bulan. Nah, jadi kita nggak lost control di situ kan, jadi semuanya terkoordinir lah, terkoordinasi. Kita ada penjadwalan maintenance, jadi semuanya nggak lost di situ. Jadi kan Bapak kan mempunyai fisik yang kuat selama bekerja di gudang semen ini. Nah, Bapak tuh bagaimana cara bisa minimalisir fisik Bapak selama shift kerja di gudang semen? Kalau itu untuk stamina lah ya, mungkin ya, kinerja kita itu paling ya jaga pola makan atau jaga kebersihan gitu kan. Dan kita juga kan menerapkan itu kesehatan kerja. Kesehatan kerja di mana ya setiap pekerja itu harus sehat. Nah, baik itu dari pola hidupnya, kebersihan lingkungan, itu semua kita jaga sama-sama. Nah, dan kita juga mungkin setiap Sabtu seperti ini kan, hari Sabtu ya mungkin kita ada operasi semut untuk pembersihan lingkungan. Kita juga koordinasi sama namanya ada sini kepala mandor kan, kebersihan lingkungan sama rekan-rekan gudang itu harus menjaga kebersihan. Dan juga APD itu kelengkapan lah, K3 APD itu wajib lah setiap gudang kita terapkan, baik itu dalam pengoperasian forklift atau bekerja kan, itu APD wajib. Dan kesehatan juga wajib. Kalau memang ya udah sakit ya kita kan nggak tahu kan, ya pasti kita kasih izin untuk mereka istirahat, rehat di rumah. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengatasi keselamatan kerja diri sendiri dan rekan Anda saat memindahkan atau mengangkat barang berat seperti semen itu?
Ya kalau dari segi keselamatan ya, kita kan setiap rekan-rekan kerja itu kan kita mempunyai koordinasi, di mana setiap melakukan pekerjaan yang pasti tadi kembali kepada APD-nya yang lengkap, dari sepatu safety, jaket, rompi, kacamata atau helm, sama juga sarung tangan. Dan kalaupun untuk memindahkan atau menaikkan sesuatu barang itu ya pasti nggak satu orang, yang pastinya 2 atau 3 orang. Ada yang operatornya, ada operator forkliftnya, ada yang mengarahkan kan. Mungkin dimensi forklift kita kan besar, jadi mungkin ada yang mengarahin. Jadi sehingga kalau saya bilang sih untuk terjadinya kecelakaan kerja itu sangat kecil, minim. Ya. Gudang semen ini kan memerlukan manajemen stok yang baik nih Pak. Nah, bagaimana cara Bapak membantu dalam proses pencatatan atau pemeliharaan gudang agar tetap teratur? Untuk menyikapin stok gudang, pertama ya, stok gudang itu kita mempunyai kepala gudang, di mana kepala gudang selalu memonitoring stok baik dari sistem maupun fisik. Jadi korelasi antara stok fisik sama di sistem kita itu combine. Jadi kita nggak harus memeriksa fisik, kita pun lihat dari stok sistem kita juga bisa. Di mana dalam hal ini kan untuk menjual barang itu kan ada marketingnya, dan jika stok menipis pasti kepala gudang bilang ke marketing ataupun divisi MO ya, untuk barang sudah kosong atau barang sudah menipis, dan kita membuka PO ke pabrik. Dan pasti ya dalam untuk pemasukan barang itu atau datangnya barang itu bisa jadi dari kontainer ataupun dari pabrik pengontongan langsung. Jadi stok kita terjaga lah untuk itu. Baik Bapak, untuk selanjutnya bagaimana sih Bapak bekerja dalam tim untuk memastikan target pengiriman atau pemuatan dapat tercapai dengan efisien? Untuk target pengiriman ya, target pengiriman kita di sini ada angkutan, di mana angkutan kita ini sudah mempunyai lebih dari 100 unit lah, baik dari 10 ton, 5 ton, dan 20 ton, dan 40 ton. Dan itu juga kita mempunyai divisi land transport namanya. Land transport ini untuk mengkoordinasi pengiriman. Jadi kita mempunyai DO planner. DO planner itu untuk melakukan strategi pengiriman. Jadi dari gudang mereka mencetak SPL atau SPM, mereka masukin barang ke mobil, mobilnya dipesan dulu, mobilnya disusun barangnya disusun di mobil, dan sopir udah kita membuatin surat tugas atau surat jalan, dan itu dikirim melalui gudang, dan sopirnya udah terima, dan kita kirim sesuai dengan rute dan tujuan toko masing-masing toko. Pemuatannya kan yang kata Bapak tadi ada 5 ton, ada 10 ton. Itu kalau misalnya Bapak ngejar target nih, misalnya nggak sempat waktunya apa gimana, lalu Bapak masukkan semen itu melebihi kapasitas? Oh, tentu tidak. Kita sudah standar prosedur. Jika mobilnya 10 ton, paling kita isi itu 9, nggak sampai over 10 ton. Atau kalau kita sering kenal tuh odol ya, over dimension, kapasitas. Kita sesuai prosedur SOP kita yang berlaku, nggak sampai odol kitanya. Jadi tahapnya, meskipun target kita besar, kita push untuk mobilnya bisa cepat antar, bisa cepat pulang, dan kita bisa nganter lagi, sehingga target kita itu tercapai dengan baik dan tujuan yang sama kan. Closing statement ya buat adik-adik sekalian, semangat sekolahnya, terus jangan lupa ini kelas berapa? Kelas 12 SMA ya. Nah, ini kelas 12, kejarlah cita-cita kalian, semangat, kalau bisa sih dapat pekerjaan yang baik, terus jaga kekompakan, pertemanan yang baik. Dari perusahaan juga saya mewakili, terima kasih sudah berkunjung di perusahaan kita, dan semoga adik-adik bisa sukses ke depannya. Carilah beasiswa yang bisa keluar negeri lah. Belajar dengan rajin, terutama kuasai beberapa bahasa asing.
Itu mungkin statement closing dari saya. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih banyak atas kunjungan dan interviewnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.